Haleluya. Saya juga menyapa kepada semua anak-anak Tuhan, lintas kota, lintas provinsi, desa, kecamatan, di mana saja saudara mendengarkan firman Tuhan, mengikuti siaran firman Tuhan ini. Salam damai sejahtera dari kami semua yang berkumpul di Kota Denpasar, di Pulau Bali. Bagi semua saudara, Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudara yang bersuka cita bersama saya. Katakan haleluya. Ya, puji Tuhan, hari ini saya berkhotbah dari tempat ini di Kota Denpasar bagi banyak anak Tuhan yang ada di mana saja di seluruh Indonesia, dan jemaat kami di sini adalah pendoa syafaat saya. Haleluya saudaraku. Iya, saudara semua pendoa syafaat saya. Baik saudara, pujilah Tuhan, hari ini saya bawakan firman Tuhan dengan judul kekuatan tekad perjuangan kita. Ya, 4 kata ya. Katakan bersama saya, kekuatan tekad perjuangan kita. 1, 2, 3. Kekuatan tekad perjuangan kita. Ada haleluya saudara? Ya, pujilah Tuhan. Saudara, karena kita harus berjuang, ya. Saudara-saudara, barang siapa menang, Tuhan Yesus berkata, dia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku. Perjuangan kita, saudara, kita harus perjuangkan dengan segenap kekuatan kita, segenap hati kita. Ada haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini judulnya kekuatan tekad perjuangan kita. Haleluya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami baru saja pulang dari bertemu dengan keluarga, ya saudara yang kami kasihi, di mana sudah sekitar hampir 10 tahun lebih ya kami tidak bertemu. Dan saudaraku, Tuhan Yesus menolong perjalanan kami sehingga kami bisa tiba kembali di sini dengan tidak kurang suatu apapun. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Dalam salah satu peristiwa, saudara, ketika kami hendak masuk ke sebuah tempat untuk memulai perjalanan tersebut, saya ditanya. Saya tentu saja tidak bisa menyebutkan dengan vulgar kepada saudara, hanya dikatakan begini, ini semuanya belum terima sesuatu ya, katanya begitu. Haleluya. Saya langsung berkata, iya. Saya berkata, iya Pak, iya Bu. Selalu saya berkata, kan sudah dicabut. Saya berkata begitu. Dia diam saja. Ibu tidak lihat TV One? Saya berkata saja begitu. Haleluya saudara. Karena dia juga belum sempat menjawab, saya sambil tersenyum, saya berkata kepada anak istri saya, ayo cepat masuk. Lalu kemudian semuanya kami ditolong Tuhan. Haleluya saudara. Pujilah nama Tuhan. Nah saudara, dan tentu saja kita bertemu lagi ya di tempat ini untuk bersama-sama ngapain tadi kita saudara? Menyembah Tuhan. Ya. Saya mengingatkan tadi kepada semua penari, penyanyi, pemusik, ingat kita menyembah Tuhan. Ingat waktu malaikat Tuhan meniup sangkakala, kita bersama malaikat di sorga menyembah Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Haleluya. Ya, pujilah Tuhan. Nah saudara-saudara, sekarang memang saya melihat itu dikendorkan. Itu sebabnya saya juga memakai kesempatan yang sedikit ini untuk bisa kami pergi menggunakan jalur transportasi yang sebelumnya tidak bisa kami gunakan. Dan Tuhan sudah menolong semua. Di tengah-tengah kami di perjalanan, ya, ketika kami di luar Pulau Bali, saya banyak merenungkan. Dan saya sampai kepada saudara yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa agenda daripada kerajaan kegelapan ini terus sedang berjalan. Ada haleluya. Kita adalah orang-orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Amin saudaraku ya. Saudara, ini kan terus berjalan ya, terus. Dan bahkan semakin dekat lagi waktunya. Tentu saja semakin hari kita semakin dekat kepada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
Dan kita semua tahu bahwa sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang harus terjadi di bumi ini. Dan sebagai orang-orang yang berjuang di garis golongan 5 gadis bijaksana, kita tahu apa yang sedang terjadi. Ada haleluya, saudara? Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita terus fokuskan fokus kita. Jaga kekuatan rohani kita. Jaga, saudaraku dikasih Tuhan, stamina rohani kita. Jaga standar perjuangan kita. Jangan turunkan sedikit pun. Yang setuju katakan haleluya. Saudara-saudara, kita sudah melewati 3 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Dan saya percaya, saudara, bahwa saudara, semakin hari semakin kita fokuskan fokus kita, ya, sehingga kita semakin bersiap sedia, berjaga-jaga selalu dengan sebuah doa yang kita naikkan. Kiranya Tuhan mendapati kita semuanya layak untuk menyambut hari kedatangannya. Oleh sebab itu, hari ini judul firman Tuhan, kekuatan tekad perjuangan kita. Nah, apakah sebenarnya perjuangan kita? Anak-anak Tuhan yang ada di internet, dimanapun, di daerah manapun saudara sekarang mengikuti siaran langsung ini, ataupun menonton nanti siaran ulangnya, apakah sebenarnya perjuangan kita? Saudara-saudara, kita bisa mengenali, ya, dan mengukur dan menetapkan standar dari perjuangan kita, kan begitu. Apa sih sebenarnya perjuangan kita? Kita bisa mengenali perjuangan kita. Kita bisa bahkan mengukur perjuangan kita. Dan kita bisa menetapkan standar perjuangan kita dengan cara mengenali dengan baik. Ada 2 hal. 1, siapakah musuh kita sebenarnya? 2, apakah atau di manakah medan perang kita sesungguhnya? Barulah kita bisa mengenali sebenarnya apa perjuangan kita. Ada haleluya? Saudara, sebuah perjuangan itu, maka sebuah peperangan, kita harus mengenali dengan baik siapa musuh kita. Lalu kemudian, saudara, bagaimana medan peperangannya, medan pertempurannya? Yang nanti sampai di sini katakan haleluya. Saudara masih ingat, saya pernah bawakan firman Tuhan dengan judul The 3 Battles. Ada 3 pertempuran yang harus dihadapi ketika seorang itu menjadi seorang anak Tuhan. Masih ingat semua ya? Yang pertama pertempuran kemana? Ke dalam. Yang kedua pertempuran kemana? Keluar. Dan yang ketiga yang terakhir adalah pertempuran yang ada di akhir zaman. Nah, saudara-saudara, pertempuran ke dalam adalah pertempuran untuk mematikan kehendak daging, kan begitu? Pertempuran untuk mematikan manusia lama, untuk mengubahkan pola pikir kita, supaya bukan lagi menurut kita yang benar, kebanggaan kita, tapi supaya pikiran kita diubahkan supaya sesuai apa? Firman Tuhan. Ada haleluya? Sehingga kita mengenakan pikiran firman Tuhan. Kita matikan kehendak daging. Kita mengubahkan sifat-sifat kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau enggak ditolong Roh Kudus, enggak sanggup. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita mempunyai pertempuran
ke dalam. 5 gadis yang bijaksana, saudaraku, dia selalu membayar harganya. Ada haleluya? Dia selalu mengubahkan hidupnya dengan pertolongan Roh Kudus yang berdiam di dalam dia. Kan begitu ayatnya? Yohanes 14 ayat 16. Dia akan berdiam di dalam kamu dan akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ada haleluya? Dia menolong kita berubah. Pertempuran ke dalam. Sementara 5 gadis bijaksana selalu sibuk membayar harganya. Saudara, tentu saja tentang pertempuran ini bukan sesuatu yang tidak dibayar harganya. Ini adalah sesuatu yang harus dibayar harganya. Dia mengampuni orang yang bersalah. Haleluya, saudara. Dia tetap mengasihi dalam kebenaran firman Tuhan. Ada haleluya. Dia tetap mengerjakan firman Tuhan. Dia tetap, saudara, berhidup dalam kebenaran firman Tuhan, tetap berjuang. Begitu. Nah, saudara-saudara, itulah dia pertempuran ke dalam. Lalu tiba-tiba 5 gadis yang bodoh tergopoh-gopoh ketika mempelai datang dan hendak meminta pertolongan kepada 5 gadis yang bijaksana. Minta sedikit minyakmu. Dijawab oleh yang tidak bijaksana, tidak bisa. Mesti kumpulin sendiri. Nanti kalau kami kasih, nanti tidak cukup bagi kami. Lalu dijawab dengan lugas, pergilah ke penjual minyak dan belilah di sana. Berarti yang bijaksana selama ini selalu pergi kepada penjual minyak. Minyak selalu bicara tentang urapan Roh Kudus. Dan kita sudah belajar lewat Pentakosta, siapakah yang memberi Roh Kudus, yang mengurapi dengan Roh Kudus, yang membaptis dengan Roh Kudus? Siapa, saudara? Kecilnya suaranya. Siapa, saudaraku? Tuhan Yesus. Berarti yang 5 gadis bijaksana selalu pergi kepada Tuhan Yesus. Selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pengurapan dari Tuhan Yesus, minta kesanggupan dari Tuhan Yesus untuk berubah. Amin. Untuk lakukan firman Tuhan. Amin. Begitu. Yang 5 gadis bijaksana selalu pergi kepada Tuhan Yesus dan membayar harganya. Yang bodoh ngapain saja. Begitu. Jadi sehingga tidak terjadi perubahan. Saudara, bergumul terus dengan sifat-sifat manusia lama yang tidak pernah berubah hingga sampai akhir zaman. What will you do? Waktu sudah habis. Waktu untuk berubah sudah diberi, nggak berubah-berubah. Sampailah mempelai datang. Makanya jawaban 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana sangat tepat dan lugas. Pergilah ke penjual minyak dan belilah di sana. Sebenarnya 5 gadis bijaksana sedang menerangkan, itulah kesalahanmu. Kau tidak pernah pergi kepada penjual minyak, tidak pernah bayar harganya. Itu sudah terlambat. Nah, makanya hari ini judulnya kekuatan tekad perjuangan kita. Jangan terus terlambat, saudara. Jangan terus tidak mau mengangkat senjata saudara untuk memenangkan pertempuran ke dalam. Saudara, ini pertempuran gak bisa diwakilkan. Gak bisa kita serahkan kepada istri kita, suami kita, kepada pendeta kita. Saudara harus bertanggung jawab. Setiap anak Tuhan harus mau menghadapi 3 pertempuran ini dalam hidupnya. Yang ke dalam juga harus mau dan harus menang. Salam kiri kanan. Engkau harus menang menghadapi pertempuran ke dalam. Yang kedua, katakan yang kedua. Angkat, bilang yang kedua. Pertempuran kedua. Saudara sudah tahu. Saya sudah pernah mengkhotbahkan. Kita jadi anak Tuhan, angkat senjata. Pergi kau rocat dari keluargaku, pergi dari kehidupanku.
Mau keluar rumah berdoa, di rumah berdoa. Minta tiang awan dan tiang api selalu menyertai saudara dan keluarga saudara. Tahukah saudara bagaimana tiang awan, tiang api itu? Itu memisahkan orang Israel dari musuh-musuhnya. Firaun tidak bisa mendekat kepada orang Israel. Haleluya. Nanti orang-orang yang mau berbuat jahat sama saudara gak bisa dekat. Yang mau memberi kata-kata yang jahat kepada saudara gak bisa dekat. Gak bisa. Kan begitu. Alkitab mencatat dari dalam tiang awan dan tiang api Tuhan memandang kepada orang Mesir. Sementara orang Mesir memakai kekuatan mereka untuk mengejar orang Israel. Tidak bisa. Tuhan pandang dari dalam tiang awan dan tiang api. Roda-rodanya bengkok. Ada haleluya saudara? Kacau balau semuanya. Tuhan di pihak saudara. Siapa jadi lawan saudara? Haleluya. Akhir zaman ini mesti gitu. Saudara doa, angkat senjata untuk pertempuran keluar. Sudah dapat semua saudara? Barulah yang ketiga, kita sudah ada di akhir zaman, namanya pertempuran di akhir zaman. Sekarang perhatikan semua anak-anak Tuhan yang luar biasa di akhir zaman. Ada 3 tadi pertempuran. Pertempuran ke dalam, pertempuran keluar, dan pertempuran di akhir zaman. Ini semua pertempuran rohani ya. Dengar baik-baik. Kedua pertempuran pertama. Katakan bersama saya, kedua pertempuran pertama. Kedua pertempuran pertama. Berarti pertempuran yang mana saudara? Ke dalam dan bilang kiri kanan. Kedua pertempuran yang pertama. Bilang. Kedua pertempuran yang pertama. Sudah? Ya? Dengar baik-baik. Sekarang ini ya, harus sudah bisa kita handle dengan baik supaya kita bisa fokus untuk menghadapi pertempuran di akhir zaman. Ada haleluya? Kedua pertempuran pertama harus sekarang ini harus sudah bisa dihandle dengan baik supaya kita bisa fokus untuk menghadapi pertempuran rohani yang ada di akhir zaman. Untuk kedua pertempuran pertama ini, yaitu ke dalam dan pertempuran keluar. Ada haleluya? Saudara dan saya, kita harus terlatih. Kita harus cakap. Kita harus tangguh dalam kedua pertempuran ini. Kalau sampai hari ini ada yang masih sakit hati, tersinggung. Kalau sampai hari ini, kita harus terlatih, kita harus cakap, kita harus tangguh dalam dua pertempuran ini sekarang. Dan kalau diberi porsi, maka pertempuran ke dalam dan keluar ini porsinya sekarang hanya 25% dan 25%. Kalau ada anak Tuhan sampai hari ini porsinya 100%, pertempuran ke dalam masih bergumul, itu sangat-sangat sangat misalnya tidak terlatih, tidak cakap dan tidak tangguh, masih bergumul dan sering kalah, maka bagaimana anak Tuhan tersebut akan menghadapi pertempuran di akhir zaman ini? Judul firman Tuhan hari ini, kekuatan tekad perjuangan kita. Haleluya saudara.
Lalu saudara, kalau pertempuran ke dalam dan keluar tadi saya kasih porsi 25% dan 25%. Itu semua kita harus terlatih, kita harus cakap, dan kita harus tangguh. Kita harus terlatih mengampuni dan mengasihi. Haleluya. Kita harus cakap dalam pelayanan kita, cakap dalam mengaturkan kehidupan kita. Bereskan mana harus dibereskan, karakter yang tidak baik, sifat-sifat yang harus dibuang, segera saja dibuang. Kok sepi? Haleluya. Porsinya hanya 25%. Jangan habiskan energi saudara di sana. Yang ada di internet perhatikan. Saudara-saudara, segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan karakter hanya 25% sekarang ini. Bukan berarti tidak ada, masih ada. Tapi kalau saudara masih bergumul dan ditaruh angka 80% di sana, waduh, bagaimana saudara bisa menghadapi peperangan rohani di akhir zaman? Jadi, bagaimana solusinya Pak Pendeta? Tetap Pak Pendeta harus kasih solusi. Segera saja bertobat dan tinggalkan segala beban dan persoalan saudara tersebut. Ya, pakai waktu yang masih sisa ini. Ambil saudaraku, yaitu waktu yang ekstra, usaha yang ekstra untuk mengejar ketertinggalan saudara sebagai seorang anak Tuhan. Ini saya korban kepada banyak anak-anak Tuhan di internet. Yang di sini semua saudara pendoa sahabat saya, haleluya. Tapi biarpun saudara pendoa sahabat saya berubah, saudara jangan nanti saudara, amin pendoa sahabat, tidak berubah, wah gawat nanti saudara ya. Saudara nanti nggak dapat berkatnya. Orang-orang di luar sana banyak dapat berkat. Nah, lalu saudara, yang 50% lagi itu porsi pertempuran peperangan rohani di akhir zaman. Jangan terbalik ya. Jangan nanti 50% pergumulan pertempuran ke dalam, apalagi nggak beres-beres 75. Waduh. Bagaimana saudara bisa menghadapi nanti peperangan rohani di akhir zaman? Saudara akan lihat, sebentar kita akan lihat sama-sama. Nah, untuk yang 50%, yaitu peperangan rohani di akhir zaman ini, saya kasih porsi 50%. Pertempuran ke dalam berapa persen saudara? Tidak semua jawab. Pertempuran ke dalam berapa saudara? 25%. Pertempuran keluar berapa saudara? 25%. Pertempuran keluar itu bereskan saudara. Ya, doakan keluarga saudara. Istilahnya saudara angkat senjata, doa saudara bagi diri saudara dan keluarga saudara. Ada haleluya? Lalu pertempuran peperangan rohani di akhir zaman berapa porsinya tadi? 50%. Ya. Nah, bila pertempuran ke dalam dan keluar tadi kita harus terlatih, kita harus cakap, dan kita harus tangguh, maka peperangan rohani di akhir zaman ini yang 50% porsinya ini kita harus antisipasi, kita harus berani dan harga mati. Makanya saya bilang tadi, yang harga mati belum, yang di 25 tadi belum. Sebab di pertempuran di akhir zaman, angkat tangan saudara katakan, kita harus antisipasi, kita harus berani, harga mati. Maka saudara ngerti kenapa 50% porsi. Haleluya saudara. Katakan di akhir zaman ini, katakan, angkat tangan saudara, di akhir zaman ini kita harus antisipasi, kita harus berani, harga mati. Gitu saudara. Coba dilihat dulu temannya. Bilang di akhir zaman ini. Lihat teman, bilang kita harus antisipasi, kita harus berani, dan harga mati. Haleluya. Nah saudara, jadi tiga-tiganya ini ada dalam hidup kita, tapi porsinya sudah berubah. Dulu mungkin waktu kita zaman
20 tahun lalu kita belum hidup di akhir zaman. Ya, khotbah-khotbah Pak Pendeta paling-paling pertempuran ke dalam dan pertempuran keluar, 50-50. Tapi sekarang yang 50-50 tadi sudah turun jadi 25-25. Sekarang yang 50 adalah peperangan rohani di akhir zaman. Haleluya. Ya. Nah, saudara, dalam ketiga pertempuran, the three battles tadi, maka kita ini tidak berperang sendiri. Kita punya pertolongan. Yang dapat pertolongan katakan haleluya. Nah, sama seperti saya ditanya, gimana kabarnya Pak Gede? Kabar ditolong Tuhan. Saya selalu berkata begitu. Amin, saudara. Bagaimana keadaan di sana Pak Gede? Bukan hanya saudara bertanya pada saya, banyak teman-teman saya juga di internet. Oh, puji Tuhan Pak, kabar ditolong Tuhan selalu. Haleluya. Ya. Nah, dalam semua ini kita menerima pertolongan. Pertolongan kita datang dari yang pertama, pertolongan kepada kita datang dari firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Maka peganglah firman Tuhan dengan teguh. Ya. Haleluya, saudara. Kalau saudara mau tanya kepada saya sampai hari ini ditolong oleh firman Tuhan. Saya menghadapi orang-orang yang mengajak saya berdebat, saya ditolong firman Tuhan. Tuhan berikan saya kemenangan dari firman Tuhan. Saya kasih tahu pengumuman. Orang datang kepada saya dengan hikmat-hikmat manusia, hikmat-hikmat orang-orang hebat, orang-orang pintar. Ya, datang mengerumuni saya. Saya jawab dengan firman Tuhan. Saya menang. Menang saya. Haleluya, saudara. Ya. Jadi pertolongan kita dari firman Tuhan. Saya beritahu, kalau kita tidak kalau kita tidak segan-segan, ya, dan kita percaya pegang firman Tuhan, dengar, Tuhan tidak segan-segan menolong kita. Haleluya. Amin, saudara. Iya. Begitu, saudara-saudara. Makanya saudara, Tuhan Yesus datang berkata apa dalam Lukas 18 ayat 8, namun apabila anak manusia datang ke dunia, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman itu datang dari mana? Iman datang dari percaya kepada firman Tuhan. Ada haleluya? Iya. Saudara, mungkin saudara lihat belum sembuh, katakan, jangan turun volumenya, jangan goyah imannya. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Itu iman namanya. Haleluya. Jangan takut, berani dalam Tuhan. Ada amin, saudaraku? Ya. Ucapkan perkataan yang menang. Apabila datang kebimbangan dan keraguan, katakan, saya bimbang dengan kebimbangan saya. Saya percaya kepada firman Tuhan. Amin. Selanjutnya, pertolongan kita datang dari Roh Kudus. Wow, pertolongan dari Roh Kudus luar biasa. Haleluya, saudara. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, biar kita ini mengikatkan diri kita kepada Tuhan, supaya menjadi satu roh dengan Dia. Karena ketika kita satu roh dengan Tuhan, berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus, Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ada haleluya, saudara. Ya. Begitu, saudara, ya. Bergantung kepada Roh Kudus, berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Itu adalah sebuah doa yang pasti berhasil. Wah, nanti mungkin ada yang bertanya di internet, masa sih Pak Pendeta Gede berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus adalah doa yang berhasil? Saya kasih lihat jaminannya, 100% berhasil, 100%. Amin. Ya, makanya banyak-banyak berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Saudara punya topi doa, aduh Tuhan, aduh, aku punya topi doa ini Tuhan. Maka mulailah saudara mendoakannya dan berdoalah dalam bahasa doa Roh Kudus. Tuhan, ku doakan ini begini, begitu, begini. Tolong Tuhan, begini. Tolong Tuhan. Oh, rabasaka barabara. Tuhan yang ini Tuhan, sika barabara. Tolong Tuhan, ida barabara, saka barabara. Begitu, saudara. Berikan waktu saudara untuk bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong saudara berdoa. Haleluya. Begitu, saudara, ya. Kita tahu waktu kita berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus, kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga.
oleh rohnya. Kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Haleluya saudara. Lalu kemudian kita lihat dari mana tadi kenapa saya beri jaminan 100%. Bukalah dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Terlebih di akhir zaman ini, ikatkan diri kita kepada Roh Kudus, satu roh dengan dia. Ayat 26. Demikian juga Roh Guru Besar membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita yang nggak tahu lagi bagaimana mendoakannya. Roh Kudus dalam kita menolong kita berdoa dalam bahasa roh. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan dua kalimat terakhir. Sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Cuman kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus ditekankan, ya. Dikatakan He make intercession for the saints. Roh Kudus itu membuat doa syafaat bagi orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Termasuk saudara yang berdoa. Haleluya saudara. Nah, Roh Kudus itu berdoa syafaat, make intercession for the saints. Lalu ditutup dengan kalimat begini, according to the will of God. Makanya saya selalu percaya diri ketika berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Karena waktu saya memberi diri saya ditolong oleh Tuhan berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus, saya sedang berdoa according to the will of God. Haleluya. Mungkin waktu kita berdoa dalam bahasa Indonesia hanya 10% yang bisa kita katakan, dan mungkin bisa salah. Tapi waktu Roh Kudus betul kita berdoa, makanya saya berkata, angkat senjata doa kita saudaraku. Kenapa? Supaya saudara pasti di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Supaya pasti according to the will of God. Itu saudara maksudnya. Bukan begini, dia sok rohani bahasa roh. Jauhlah itu saudaraku. Haleluya saudara. Miliki pengertian rohani. Ya. Ini maksudnya berdoa dalam bahasa roh. According to the will of God. Coba saya tanya, berapa saudara yang rindu melakukan kehendak Bapa di surga? Coba katakan. Nah, kalau saudara berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus, ini sudah dijamin. Engkau berdoa according to the will of God. Enggak tahu bahasanya memang gitu. Kita berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, hanya Tuhan yang tahu. Ada haleluya. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ada haleluya. Dan tiba-tiba Tuhan berikan kemenangan. Tepuk tangan yang mulia, haleluya. Begitu saudara. Jadi saudara sudah tahu sekarang bagaimanakah berdoa yang dijamin 100% doa yang berhasil? Berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Jangan pusing sekali. Nanti kalau saudara dengarkan pendapat-pendapat nanti jadi pusing. Katanya itu kalau berdoa gitu tuh harus ada karunia terjemahan bahasa roh, udah. Dengarkan firman Tuhan yang barusan saya kasih tahu. Ya, ini sangat menolong saudara. Ya, orang yang begitu tadi nggak dapat apa-apa, tapi saudara berdoa, saudara dapat kemenangan. Saudara dapat pertolongan dari Roh Kudus. Saudara melihat Tuhan bekerja dengan cara tidak dilihat oleh mata. Malaikat-malaikat diutus Tuhan untuk menolong saudara. Haleluya saudara. Iya. Dunia tidak mengerti, dunia menderu, surga terbuka ketika saudara berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Usaha kepada basanda, Tuhan aku berdoa. Oke, waktu saudara jangan di sepeda motor begini, cet dari sini sampai ke Denpasar misalkan, ya, mulutnya diam begini.
Pakailah mulut kita untuk berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Haleluya. Misalnya ada beban saudara yang berat, jangan diam saja. Bukalah mulut saudara. Haleluya. Tuhan menaruh senjata doa di mulut kita. Kan kita ini namanya peperangan rohani atau perang militer? Perang rohani. Ini tentara Tuhan, ini maksudnya tentara Tuhan, peperangan rohani, ada haleluya. Nah, kalau perang militer itu alutsista, ada alat-alat apa namanya? Senjata-senjata, ya, bom segala macam. Tapi kalau peperangan rohani, senjatanya itu namanya senjata apa? Ya, betul saudara, amin. Senjata firman Tuhan, ya, senjata doa. Ada haleluya. Oh, saudara. Kita isi bensin dulu ya. Nah, peperangan rohani itu senjatanya senjata doa. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, saudara, pertolongan kita dapat dari Roh Kudus. Yang pertama dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, dalam peperangan ini juga ada lagi pertolongan diberikan Tuhan. Khususnya peperangan di akhir zaman. Dengar baik-baik. Pertolongan kita yang pertama tadi dari firman Tuhan. Yang kedua dari Roh Kudus Tuhan. Nomor 3, dengar, khususnya di akhir zaman. Karena kita sudah sampai di akhir zaman, hari-hari yang jahat, masa yang sukar, waktu darurat, critical time. Begitu ya. Nah, khusus di akhir zaman, baca Daniel 12 ayat 1. Daniel pasal 12. Ayo kita baca sama-sama. Judulnya apa saudara? Akhir zaman. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara, setelah firman Tuhan yang menolong kita, setelah Roh Kudus Tuhan yang menolong kita, Tuhan juga sediakan malaikat-malaikat perang untuk menolong kita di akhir zaman. Amin, saudara. Ya, dituliskan. Mikael, pemimpin besar itu. Kalau saudara percaya apa kata firman Tuhan, saudara berhak menerima berkat dari firman Tuhan itu. Di akhir zaman ini, saudara, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat perangnya di bumi ini. Dicatat di sini. Bahkan pemimpin besar itu, Mikael, ada di bumi ini, mendampingi anak-anak bangsamu. Saudara, ada haleluya saudara? Ya. Nah saudara, maka sebagaimana kita sudah dilatih Tuhan selama ini, maka dengan pertolongan-pertolongan yang sudah Tuhan kasih tadi, maka hadapilah peperangan rohani yang 3 tadi. Terlebih di akhir zaman ini. Hadapilah dengan cara mengangkat senjata doa kita dalam firman Tuhan dan dalam urapan bahasa doa Roh Kudus. Mintalah pertolongan malaikat-malaikat Tuhan dalam menolong saudara di akhir zaman ini. Kenapa saya mengkhotbahkannya demikian? Karena saya melakukannya. Haleluya saudara. Ya saudaraku ya. Mungkin saudara tidak menyadari, banyak kali Tuhan sudah mengutus malaikatnya untuk menolong saudara. Begitu saudara. Sampai-sampai, katakan kiri kanan, sampai-sampai. Sampai-sampai dalam ibadah kita tanggal 14 bulan Mei tahun 2023,
Itu tidak kebetulan ya. Itu 14 itu, ini bukan cocoklogi ya. Terserah yang mau bilang cocoklogi, saya nggak peduli ya. Itu 14 itu 1 tambah 4 berapa? 5. Itu kemarin, itu kan tanggal 14. Lalu bulannya bulan Mei bulan 5. Tahunnya memang tahun 2023. Anggaplah tahun 2000, biasanya 2000-nya kan nggak usah di tahun berapa nih, biasanya langsung ditulis 23, belakangnya 19 ya 19. 2 tambah 2023, 2 tambah 3 berapa? 5. Angka 5 itu adalah angka malaikat. Jadi tidak kebetulan. Tidak kebetulan pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2023 sampai atas inisiatif Tuhan loh. Kita kan nggak ada andil. Haleluya saudara. Tapi memang seminggu sebelumnya saya banyak berdoa. Ya, orang lain tidur, saya berdoa. Saya tidak mau pergi ke tempat pembaringan. Istri saya bangun, lihat saya masih duduk di tempat duduk, tidak tidur. Orang lain tidur, saya berdoa. Saya berdoa. Dan Tuhan berkata kepada saya, Tuhan Yesus yang berkata kepada saya, ada yang dibilangnya, udah gitu aja saudaraku. Haleluya saudaraku ya. Dan tiba-tiba hari Minggu, saudara, tiba-tiba kita kedengar ada suara sangkakala di tempat kebaktian kita ini. Terekam dalam video. Saudara, banyak orang sekarang menyampaikan firman Tuhan, ya banyak. Banyak orang menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan, ya banyak. Tapi bukan karena kita sih nggak ada andil. Tapi Tuhan menyatakan ada sebuah Tuhan atas inisiatif Tuhan sehingga terekam di kebaktian kita ada terdengar suara shofar dan sangkakala. Kalau saya bawakan firman Tuhan, saudara, saya melihat ada reaksi itu cuma 3. Dengar baik-baik. Dan saya merenungkannya dengan sungguh-sungguh hal ini. Reaksi cuma 3. Yang satu, saudaraku, kita tadi kan lagi berjalan ke sini. Semakin lama, semakin jauh. Yang satu terus berjalan ke sini. Berita saya berjalan ke sini. Doa dan harapan kita yang berjalan ke sini tadi setidaknya berhenti dan bisa berbalik dan bertobat. Haleluya. Tapi yang pertama itu begini, semakin jauh. Kita ke sini. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah ketika kita bawakan firman Tuhan selama 3 tahun, yang tadinya berjalan ke sini mulai berhenti dan mulai bertobat dan mulai mengikuti arah yang firman Tuhan yang kita bawakan. Ada haleluya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang memang berjalan di sini, di jalan ini. Itu 3 jenis. Saudara, saya bertemu dengan seorang di Jakarta. Saya pikir dia cukup dewasa lah rohani. Saya coba bagi kepadanya. Waktu kami sedang sarapan, breakfast di sebuah hotel. Pak, saya bilang gitu. Kebetulan ramai anggotanya di sana. Saya berkata, saya datangi. Karena kita sudah cepat kenalan. Saya bilang, Pak, saya mau tunjukkan ada rekaman dalam kebaktian kami. Terdengar suara sangkakala malaikat. Saya bilang gitu. Dia lihat. Karena waktu kami gak banyak. Lagi sarapan. Habis itu tentu saja akan berpisah kan. Bapak mau saya kirim. Oh, enggak usah, enggak perlu. Seketika saya langsung balik kanan. Saudara pikir saya mau beramah tamah dengan dia? Oh, enggak perlu. Dia lebih kaget dari saya. Dia menolak saya. Oh, enggak usah. Dia lebih kaget. Saya bukan gini. Oh, yaudah. Ya, makasih ya. Benar. Seketika langsung saya balik kanan, saya pergi. Yang saya bawa ini sangat berharga.
Saya ketemu sama orang yang tidak bisa menghargai yang sangat berharga ini. Sudah pikir saya mau negosiasi menjaga perasaan. Saudara pikir Musa memohon-mohon sama Firaun, Firaun, bebas, tolong kami mau begini. Musa berkata, dengar firman Tuhan, lepaskan umatku. Kalau tidak, gitu hamba Tuhan. Haleluya saudara. Jadi saudara, apa yang saudara bawa itu sangat berharga. Kalau orang tidak menghargainya, pergi. Jangan dibiarkan dia menginjak-injak dan menghina, tidak menghargakan apa yang saudara sudah bayar. Saya kasih dia. Oh, enggak sana. Saya sadari langsung. Tinggi saya sudah. Ini istri saya melihat. Orangnya jadi bingung mau ngapain saudaraku. Saya bilang, saya tidak akan beri mutiara saya kepada. Saya tidak akan beri barang saya yang berharga kepada. Haleluya saudara. Haleluya. Gitu juga 5 garis bijaksana. Minta urapanmu. No. Saudara, akhir zaman sudah tiba. Saya sedang mengajari kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan nanti kalau datang. Kita harus belajar prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Nah, dari itu saya melihat, saya harus korbankan nih. Ya. Jadi di akhir zaman ini ada 3 jenis anak Tuhan. Yang pertama, semakin kesini, ini sudah sampai 3 tahun ya. Khotbah kita pun sudah jelas, kesini dia semakin jauh ke sana. Yang kedua, ini bagus, sadar dia. Iya, Pak, saya mau bertobat. Gitu ya. Pak, saya mau berubah. Iya, ayo mari. Dan yang ketiga memang kita yang sedang berjalan ke sana. Ada haleluya saudara? Ya. Baik. Saya lanjutkan dulu ya saudara. Saya lanjutkan dulu. Baik. Nah lanjut. Saudara, maka perhatikanlah bila anak Tuhan sampai hari ini, sekarang ini pergumulan yang ada di internet ya. Kalau saudara masih bergumul dengan peperangan ke dalam ya. Yang tadi porsinya cuma 25 sudah saya beri sekarang. Tapi saudara ternyata itu mengambil tempat sampai 80% dalam hidup saudara. Saudara masih bergumul dengan karakter saudara. Saudara masih bergumul dengan misalkan sifat-sifat saudara. Dosa-dosa saudara yang belum saudara bereskan. Jadi 80% dalam hidup saudara. Waduh saudaraku, itu pasti berantakan. Gak bisa hadapi peperangan rohani di akhir zaman. Waktu yang ada sekarang ini saya beritahu ya, pergunakan sebaik-baiknya. Kalau memang perlu bertobat, cepat-cepat bertobat. Lalu kemudian usahakan dengan berikan harga yang ekstra untuk saudara mengejar ketertinggalan saudara. Bagi yang mau saja, yang nggak mau nggak apa-apa. Saya nggak begitu peduli. Gitu. Maka tadi pagi kami dalam kebaktian sini kami bicarakan ada salah satu anak Tuhan. Gimana sih itu? Udah nggak usah dipikirin. Kalau mau datang, nggak mau datang terserah. Sekarang ini memangnya yang memangnya dia pikir yang mau menyelamatkan Pak Pendetanya. Masing-masing harus selamatkan diri sendiri. Haleluya saudara. Sekarang ini sudah akhir zaman. Pak Pendeta sendiri berjaga-jaga dengan diri sendiri dan juga keluarga kecil. Sadarlah sesadar-sadarnya saudaraku, kiri kanan bilang sadarlah sesadar-sadarnya. Ada haleluya saudaraku ya. Begitu saudara. Saudara tahu kenapa khotbah begini yang saudara dengar di sebagian besar, hampir 90% gereja yang ada di Indonesia? Kenapa? Dengar, saya kasih tahu kenapa. Karena 3 tahun yang lalu mereka gegabah. Kan ada ditulis dalam kitab Maleakhi, ada orang-orang yang gegabah. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu salah mengambil sebuah keputusan, sehingga susah berkhotbah tentang akhir zaman sekarang ini. Karena waktu mereka berkhotbah tentang akhir zaman, 2 hal yang terjadi. Satu, mereka memukul wajah mereka sendiri. Karena tanda binatang sudah beredar di seluruh dunia itu.
alih-alih untuk bertobat, makanya tambah jauh ke sana. Khotbahnya tak ada satupun tentang akhir zaman di akhir zaman ini. Coba perhatikan. Karena nggak sanggup mengkhotbahkannya. Karena sudah salah langkah 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu gegabah, bukan tanpa sebab ditulis di dalam kitab. Baca kitab Maleakhi. Maleakhi, judulnya lagi Hari Tuhan. Yang tadi akhir zaman ya, sekarang Hari Tuhan. Yuk baca. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah. Dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami yang terbakar oleh hari yang datang itu. Nah, saudara, karena gegabah 2 tahun yang lalu, tidak bisa mengenali zaman 2 tahun yang lalu. Nah, saudara sudah hafal lah, saudara aja yang khotbah yuk. Kalau tidak bisa dosa tidak bisa mengenali zaman itu, menyeret-nyeret apa saudara? Ya kan saudara dengar khotbah saya, menyeret-nyeret orang banyak, ya orang lain ya. Karena gegabah dulu. Kenapa saya berani bilang mereka gegabah? Karena begini. Karena untuk menaruh 10 sendok cabai ke dalam 1 mangkok sup tom yum mereka, ketika mereka bulgogi misalnya gitu ya, masakan Korea itu kan bulgogi ya. Ada sup tom yumnya di tengah-tengah, mau ditaruh 20 sendok cabai, mereka berkata jangan, no, jangan. Nanti kami bisa berakhir di toilet semuanya kami, bahaya. Ya itu orang gegap. Tapi kemudian untuk sesuatu yang datang, yang sebabkan tidak bisa jual dan beli, yang sudah dikhotbahkan selama 30 tahun, mereka tutup telinga dan tutup mata. Datang orang-orang diutus Tuhan untuk berkhotbah, untuk sampaikan hati-hati begini, hoak itu. Laporkan Presiden Jokowi. Itu gegabah. Makanya sekarang saudara tidak akan dengar mereka berkhotbah seperti saya. Kenapa? Karena yang pertama, mereka tidak sanggup mengkhotbahkannya, karena akan memukul wajah sendiri. Yang kedua, sebenarnya ini jalan yang sangat bagus, bertobat. Tapi kenapa mereka tidak mau bertobat? Karena bila mereka bertobat sekarang, maka semua jemaatnya akan meminta pertanggungjawaban Pak Pendeta sekarang, nggak tunggu Tuhan. Kenapa salah mengajari kami? Gitu. Saya beritahu sekarang. Haleluya saudara. Ya, sudah 2 tahun yang lalu gegabah, maka sekarang susah. Tapi sebenarnya kalau mau selamatkan diri, sudah bertobat saja. Baik pendeta dan jemaat bertobat saja. Tapi alih-alih untuk bertobat, semakin jauh ke sana. Semakin kita khotbahkan ini, semakin berpisah, semakin jauh. Di sana pun bilang begini, begitu terus khotbahnya dari dulu. Ya, saya tetap bawakan firman Tuhan. Ada haleluya? Nah saudara, jadi saudara, sekarang ini buat kita anak Tuhan ya, saudara harus menang dalam mengatasi 2 pertempuran tadi yang saya sebut. Kalau saudara cek masing-masing, kalau masih berantakan di situ, pasti saudara berantakan. Nanti ada di internet ya, pasti saudara nggak sanggup menghadapi nanti peperangan di akhir zaman ini. Yang sekarang sudah terjadi sih peperangan rohaninya. Makanya nasihat saya, saudaraku dikasih Tuhan, biarlah saudara memiliki kekuatan tekad untuk perjuangan saudara. Saudara harus mengukur sekarang, memilih, saya ada di mana. Porsi saya rupanya lebih banyak di pertempuran sakit hati, ketersinggungan, yang marah dan sebagainya. Waduh, nah bereskan. Kalau masih ada waktu, segera selesai, bereskan. Taruhlah hanya 25% saja di situ. Kenapa 25%? Karena saudara sudah sering menang, sudah selalu menang. Saudara di sana cakap, saudara tangguh. Haleluya, saudara. Saudara nggak bisa lagi ditipu setan, lalu tenggelam kepada apa, saudaraku? Kepada hal-hal yang tidak perlu. Haleluya, yang ada di internet, boy, tambah banyak saja ini. Ya teman-teman kita satu berjualan yang
menyaksikan. Baik, puji Tuhan. Nah, sekarang sedikit lagi saya selesai. Saudara, bila kita sudah menang, jadi saya percaya saudara bisa menang. Ya, yang 25 tadi, ke dalam dan keluar bisa menang. Ada Roh Kudus menolong saudara, amin. Ya, ada firman Tuhan menolong saudara, amin. Nah, bila sudah bisa menang, sekarang perhatikan, saya akan jelaskan sekarang mengenai yang 50%, yaitu peperangan rohani. Dengar ya, saudara, peperangan rohani ini bukan hanya roh jahat yang dalam buku Efesus yang dengan sederhana ini selama ini kita baca. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan ya penghulu-penghulu dunia gelap ini, penguasa-penguasa, terus apa lagi? Ada satu lagi, pemerintah-pemerintah ya, dan roh-roh jahat di udara. Ini semua bukan manusia, ini roh-roh jahat. Tapi dengar, di akhir zaman ya, dengar, di akhir zaman ini lebih spesifik ya. Itu adalah kerajaan yang terakhir yang ada di bumi ini, yang disebut sebagai kerajaan antikristus yang sedang bekerja sekarang sistemnya. Tapi rajanya belum bisa menyatakan diri. Tunggu dulu Tuhan Yesus datang, baru dia bisa menyatakan diri. Masih ada yang menahannya dalam buku 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7. Bila yang menahannya itu sudah ekmeso kinetai, barulah dia bisa menyatakan diri. Nah, saudara, kalau sampai di situ mungkin saudara masih bisa tenang mendengarkannya. Saya akan lanjutkan. Nah, kebanyakan gereja yang ada di sana, mereka nggak mau berurusan dengan sistem kerajaan antikristus ini. Mereka hanya berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan apa tadi, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Cukup sampai di situ mereka. Maka mereka mengusirkan setan. Tentu saja setan pergi. Tuhan curahkan Roh Kudusnya di akhir zaman. Haleluya. Saudara tenang saja. Itu ingat saja kisah Simpson. Ya. Haleluya saudara. Ya. Nah saudara dikasih Tuhan. Mereka doa. Ya semua. Tapi sampai di situ. Ketika kita berbicara tentang ada kerajaan terakhir yang sekarang sistemnya sedang bekerja di dunia ini, mereka berkata begini, itu belum. Maka khotbahnya pun nggak ada. Tapi saya dengan jelas berkata sekarang, peperangan akhir zaman itu musuhnya lebih spesifik, yaitu kerajaan antikristus yang sedang menyusun sekarang ini sistemnya. Yang dia sudah keluar sebagai tentara, bukan tentara yang besar, sebagai tentara mata-mata, atau bagian itu, tentara intelijen, kan gitu. Dia sebagai tipu muslihat, tipu daya. Haleluya saudara. Yohanes 8 ayat 44 ya. Iblis itu dia adalah pendusta, dan dia kalau dia berdusta, dia berkata dari dirinya sendiri dia berdusta, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini yang sudah tersebar selama 3 tahun ini, begitu. Inilah kerajaan antikristus tersebut, sistemnya. Nanti yang di sini bilang begini, mana rajanya, mana kerajaannya, kami gak lihat. Hoak itu, ini memang gak mau. Mereka hanya sampai kepada Efesus 6 ayat 12. Tapi saya di sini berkhotbah, yang ada di internet. Ya, saya jelaskan. Musuh kita ini adalah kerajaan terakhir tersebut. Yuk kita baca ya. Sekarang agak banyak, apa-apa ya. Baca sekarang. Daniel 1 ayat 34 sampai 35. Ini ditulis di sini. Yuk baca yuk semuanya. Saya ajak semua baca ya, biar Pak Pendeta khotbah juga semangat. Daniel pasal 2. Coba baca ayat 34 sampai 35 dulu. 1, 2, 3. Sementara, ayo saya tunggu dulu ya, biar sama-sama. Daniel 2. Agak banyak kita baca sekarang, tapi ini untuk menjelaskan kerajaan antikristus itu. Daniel 2 ayat 34 35. 1, 2, 3. Sementara
terungkit seupas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa gunung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Perhatikan, sebelum kita melihat kepada kerajaan Antikristus ini, saya mau beritahu dari ayat yang barusan kita baca, inilah batu kecil ini yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia. Inilah Tuhan Yesus Kristus. Dan batu itu menghancurkan semua kerajaan-kerajaan. Dan batu ini dikatakan, tetapi batu yang menimpa patung itu dikatakan apa? Menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Perhatikan, ini adalah kerajaan Tuhan kita, kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi seluruh bumi. Kapan? Bukan sekarang, bukan. Yang di sini berkata begini, yang di sini, ya itulah dia sekarang kerajaan. Bukan. Ini nanti. Ya, setelah kerajaan yang terakhir ini, yang sekarang ini sedang bekerja dengan sistemnya itu, ya, yang sekarang sedang menyebarkan tipu dayanya itu, nanti ini akan dihancurkan, dikalahkan oleh kerajaan Tuhan Yesus Kristus tersebut. Tanpa perbuatan tangan manusia, batu tersebut menimpa kerajaan-kerajaan itu. Haleluya. Dan batu itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu adalah kerajaan 1000 tahun di bumi, kerajaan milenial Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, untuk itulah kita berjuang. Amin, saudaraku. Sekarang dengarkan baik-baik. Kita akan melihat sekarang kerajaan Antikristus tersebut. Lihat sekarang, baca ayat 40 sampai 45. Yuk, yang semangat ya. 40 sampai 45. Mari baca. 1, 2, 3. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan, tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuhan Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Itu benar dan maknanya dapat dipercayai. Itu akan terjadi di kemudian hari, sekarang harinya. Yang di sana berkata begini, itu belum. Saya berkata sekarang, sudah 2 tahun, 3 tahun. Hari ini adalah hari-hari yang jamin. Inilah kerajaan daripada besi dan tanah liat itu. Manusia diciptakan dari tanah liat dibentuk. Besi lambang daripada teknologi dalam tubuh manusia.
Perhatikan sekarang yang ini akan cepat sekali. Nih, saya kasih tahu sekarang. Selama ini saya belum pernah khotbahkan. AI. Sekarang saya khotbahkan. Ya, artificial intelligence. Itu sangat cepat sekali. Bahkan salah satu orang akan membuat AI God, Tuhan AI. Sekarang beberapa gereja sudah pakai pengkhotbahnya AI. Saudara perhatikan, ini akan cepat sekali. Ya, dan ini semua yang saya sebut sebagai digitalisasi, ya, dengan sebuah persyaratan. Dengar baik-baik, biar saudara mengerti siapa musuh kita. Bukan sekedar musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia gelap ini. Amin. Ya, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Amin. Tapi dengar, di akhir zaman ini spesifik. Namanya kerajaan kegelapan, besi dan tanah liat, kerajaan yang keempat. Enggak disebut lagi kerajaan kelima, berarti ini yang terakhir. Haleluya. Dan ini sudah bekerja. Ya, ciri-cirinya sudah kelihatan. Saudara, ini adalah perpaduan teknologi antara teknologi dengan manusia. Waduh, saya lihat itu mereka menggambarkan bagaimana manusia transhuman 2.0. Kalau saudara ikuti perkembangan ini, waduh, manusia jadi aneh karena sudah bercampur dengan teknologi. Itulah yang saya sebut sebagai disebut di dalam Alkitab ini sebagai menegakkan kekejian yang membinasakan. Tahu kenapa keji? Karena mereka utak-atik DNA manusia. Gak kelihatan, tersembunyi di laboratorium. Yang harusnya manusia itu seperti kita lahir normal, ini gak diutak-atik. Dimasukkan gen binatang, dimasukkan ini dan itu sehingga menghasilkan sebuah makhluk hidup yang tidak diciptakan Tuhan. Zaman dulu belum ada, sekarang ini. Ada haleluya saudara? Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, inilah dia musuh kita. Nah, ya. Lalu dikatakan itu dia akan meremukkan, memang dikasih izin. Tapi lihat ya, ini tidak bisa ya menjamah daripada orang-orang yang ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Makanya seruan saya, larilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya saudara? Iya. Selanjutnya saudara ya. Mari baca sekarang Daniel 7 ayat 19 sampai 27. Buka beberapa lembar di belakang. Ayat 19 sampai 27. Yuk baca sama-sama. Yuk baca sama-sama saudara. Daniel 7 ayat 19 sampai 27. Nah, yuk kita baca. Kita akan melihat dengan jelas. Karena inilah dia medan peperangan yang 50% tadi. Yaitu peperangan rohani di akhir zaman. Baca sekarang 19 sampai 27. 1, 2, 3. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang 10 tanduk yang ada padanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Stop dulu di situ. Jadi lihat, ini ada binatang yang keempat, tidak diceritakan yang kelima, berarti ini yang terakhir. Lalu nanti dituliskan di situ begini, itulah kerajaan yang keempat, itulah yang terakhir. Ciri khasnya itu ada tanduk kecil yang ada matanya. Nah, saudara kalau tahu tuh ya, itulah. Ya. Lalu kemudian ada mulut yang menyombong, itu adalah media yang sudah dibeli. Gitu saudara-saudara. Ini bahasa-bahasa yang saudara coba pahami. Ya. Lalu dikatakan,
ini akan berperang dan mengalahkan orang-orang kudus terus, tapi kemudian tiba saatnya orang kudus diberi kemenangan. Ini bukan begini, ini bukan orang-orang kudus tadi yang kalah lalu kemudian jadi menang, bukan. Orang-orang kudus itu dibagi dua, ada yang dikalahkan oleh binatang itu dan ada yang mengalahkan binatang itu. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, saya mau bilang begini, kalau kita tidak mau bertobat, ya, dan kita terus berjalan ke sini, inilah dia orang-orang kudus yang dikalahkan. Bahkan mereka pun tidak mau mengenali bahwa musuh mereka sudah mengalahkan mereka. Bahkan tidak mau menyadari bahwa ada kerajaan antikristus yang sekarang sedang bekerja dengan sistemnya yang membinasakan tadi. Yang Alkitab berkata, Tuhan mengirimkan kepada mereka strong delusi dan mereka terus berjalan kemari. Tidak ada sedikit pun penyesalan ataupun pertobatan. Sementara saya berkhotbah, hamba Tuhan lain berkhotbah, supaya kita berbalik dan bertobat. Nah, yang di sini yang berbalik dan bertobat ini saya berdoa. Bukankah firman Tuhan tadi berkata dalam beberapa minggu lalu bahwa saudara ada dalam Yoel pasal kedua, ada panggilan bagi orang-orang, ya, supaya mereka dipanggil untuk bertobat, supaya mereka menjadi orang-orang yang terlepas dan berlari kepada siapa? Tuhan Yesus. Ini saudara. Nah, saya berani berkata, ya, orang-orang yang lari pada Tuhan begini, siapa datang pada Yesus dapat hidup atau dapat mati? Hidup. Siapa berlari pada Yesus dapat hidup. Haleluya. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang dikalahkan memang. Ya, entah kenapa saya juga tidak mengerti. Makanya saya berkhotbah hari ini, yang kekuatan tekad perjuangan kita. Kenapa saudara? Mungkin sudah cukup 3 tahun berkhotbah seperti ini. Pusatkan sekarang kekuatan saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Saya berkata kepada orang yang tidak menghargai berita saya tidak pakai permisi. Saya nggak pakai permisi. Dia sedang berbicara dan saya, oh enggak usah. Saya langsung balik kanan, saya pergi tinggalkan dia, saudara. Berita yang saya bawa dari sorga sangat berharga. Dan dia tidak mau menghargainya. Lalu mungkin saya nggak tahu, istri saya lihat mungkin dia gini, entah mau kemana lagi. Dia bingung juga. Saya sama sekali tidak peduli. Bukan saya jahat, tapi saya nggak mau berita yang kudus dari surga itu dipandang sebelah mata sama orang. Haleluya saudaraku. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi saudara, ini ada orang-orang dikalahkan. Nih saya kasih lihat nih, yang gini nih ya, kalah nih. Jangankan angkat senjata untuk berperang melawan orang antikristus itu, diberitahu pun tidak mau. Tapi yang di sini yang mau. Ya Tuhan, Tuhan, aku berlari padamu, tolong saya Yesus. Dapat hidup. Amin. Ada haleluya? Nah, itu pekerjaan Tuhan. Wah, ini agak lama nih buat bahasa ini ya jadinya. Sekarang sudah jam berapa? Masih bisa saudara semangat? Amin. Yang di sini masih semangat. Yang di internet masih semangat? Amin. Haleluya. Saya bantu jawab. Haleluya saudara. Oke, lanjut. Ya. Kita lanjut lagi. Ayat 23 sekarang. 1, 2, 3. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang ada di bumi. Tuh lihat. Itu tidak ada lagi kerajaan kelima, binatang kelima nggak ada. Terus apa dibilang? Yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkannya. Ke-10 tadi itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan. Sudah mereka muncul seorang raja. Ini nggak usah terlalu dibahas ya. Ia akan muncul dan terus. Oke, saya bacanya. Ke-10 tadi itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang terdahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus bila yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ini kan? Mereka berusaha mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama berapa? 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus
umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dengan patuh kepada mereka. Inilah dia kerajaan 1000 tahun damai. Tapi sebelum kerajaan 1000 tahun damai itu, ada kerajaan antikristus yang rajanya belum bisa menyatakan diri. Sekarang ini sistemnya sedang bekerja. Dan saya beri sebuah kesimpulan dari musuh ini. Saudara masih bersama saya, haleluya. Jadi musuh kita ini dan medan perang kita ini adalah, dengar sekarang ya, ini dia kesimpulannya. Inilah dia digitalisasi dengan syarat tanda binatang pada semua lini kehidupan. Kalau hanya saudara dengar begini, mungkin saudara belum shock, belum kaget. Saya akan jelaskan. Jadi medan perangnya bukan hanya mari kita angkat senjata doa, itu bukan hanya itu. Dengar sekarang ya, medan perangnya adalah bukan hanya rohani, tapi juga jasmani. Medan perangnya juga adalah sekolah anak-anak kita. Ya. Bila nanti sudah tidak bisa lagi, itu loh, biar tahu sekarang ya, saudara yang ada di internet. Makanya saya sudah berkata, mungkin sudah cukup, sudah 3 tahun kita berseru-seru. Sekarang terserah. Tapi bagi anak Tuhan yang masih ada dalam, yang mendengarkan kabar dari hamba Tuhan seperti kami ini, sekarang biarlah kekuatan tekad perjuangan kita, pusatkan kekuatan kita sekarang. Karena peperangan kita tidak main-main. Yang di sini mereka hanya berperang kepada roh-roh di udara, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah. Di sini saya berkata, kerajaan antikristus ini dia masuk ke sekolah. Dengar, dia akan ada di pasar-pasar. Karena digitalisasi dengan persyaratan tanda binatang kepada semua lini. Dia akan berada di rumah sakit. Dengar, kecuali saudara memang tidak mau diperingatkan dan berjalan di sini, biarlah aku mau dengan digitalisasi dan persyaratan tanda binatang itu kepadaku. Aku mau menderu dengan dunia ini, maka terserah yang ada di internet. Tapi kalau saudara mau berkata, Yesus, aku sudah dengar sekarang bahwa di depan ini ada peperangan yang sedang menanti. Jangan takut saudara. Kenapa jangan takut? Saudara, saya baca, sebelum saya lanjutkan ini, baca satu lagi, Keluaran 14 ayat 14, mari baca. Sebelum saya lanjutkan penjelasan saya ini. Keluaran 14 ayat 14. Baca dulu judulnya apa? Apa judulnya? Firaun apa? Bertindak untuk apa? Penghabisan kali. Inilah dia tindakan Firaun, penghabisan kali. Sekarang ini saya mau beritahu, inilah dia Firaun di akhir zaman. Ya, tindakannya yang penghabisan, karena habis itu dia akan hancur. Kenapa? Karena yang memegang pemerintahan Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya. Saudara dan saya yang terus berjuang. Haleluya. Kan kita sudah baca tadi, batu yang kecil itu menjadi gunung yang memenuhi seluruh bumi. Maka jangan takut, makanya pusatkan kekuatan tekad perjuangan kita. Kita sedang berjuang, tapi saya sebagai hamba Tuhan yang melayani saudara memberitahu dengan jelas, gimana sih perjuangan kita? Siapa sih musuh kita? Bagaimana medan perangnya? Saya beritahu. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Jangan saudara tahu, kita lagi terbuka pesawat, ayo terima digitalisasi pada semua ini, ya terima saja. Ini peperangan, haleluya saudara. Penuh dengan tipu daya. Saudara sudah sampai hari ini sudah berseru, Yesus tolong saya, bagus. Jangan seperti Elisara tadi, yang sampai hari ini pun tidak pernah berkhotbah tentang akhir zaman. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudara-saudaraku lihat, sekarang baca ayat 14. Apa kata ayat 14? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada haleluya. Makanya kita berdoa. Diam saja bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Diam saja bukan berarti kita tidak mengenal siapa musuh kita. Diam saja bukan berarti kita tidak tahu medan perang. Kita tahu dan kita angkat senjata
Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong kita. Haleluya, saudara. Jadi jangan takut. Amin, saudaraku. Ya, lihat, ini dia. Firaun bertindak untuk penghabisan. Ini judulnya ini bagus sekali. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Sekarang dengar, di depan kita ini, ya, akan ada orang bilang gini, oh sudah aman kok sekarang. Dengar, kita bukan orang-orang yang tidak mengenali zaman. Di depan ini, saudara-saudara, wih, jangan dengar Pak Pendeta itu, dia nakut-nakuti. Saya tidak menakut-nakuti. Saya bicara sama tentara sekarang dalam nama Yesus. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Ya. Mau tidak mau, saudara harus jadi tentara Tuhan di akhir zaman. Mau tidak mau, saudara harus masuk barisan 5 gadis bijaksana. Kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara lemah-lemah saja, dan saudara membiarkan diri saudara untuk udah jangan nanti saudara kena strong delusi. Udah, strong delusi itu begitu kan? Nah begitu. Ya, saudara, untuk hal yang sangat penting mereka tidak mau berpikir, tutup mata, tutup telinga, gegabah. 3 tahun lalu, 2 tahun lalu gegabah, sehingga bayar harganya sekarang lebih berat. Tapi sekarang saya berkhotbah buat kita semuanya. Nah saudara, dengar, saya akan lanjutkan sekarang yang tadi. Ya, saudara, itu bisa datang di rumah kita dengan baik-baik. Jadi itu perlu antisipasi. Itu perlu dipikirkan. Itu perlu saudara membuat pilihan. Kalau mereka nggak mau tahu, urusan mereka. Tapi urusan saudara, urus sebaik-baik mungkin. Haleluya. Urusan kita di sini yang mau berseru pada Yesus, berlari, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu. Gitu saudara, ya, itu mesti dipikirkan. Digitalisasi dalam semua lini, kesehatan, pendidikan, ya, pasar, ekonomi, ya. Haleluya. Ya, apa lagi coba? Iya, itu sangat akan datang. Sekarang masih terbuka. Tapi bila nanti saatnya tiba itu, saya sudah berkhotbahkannya pada kita. Bagi orang yang hanya di internet, yang hanya mau mendengar saja, ya puji Tuhan, saya memberkati saudara. Jadi saya khotbahkan ini supaya saudara bersiap. Dulu begitu. Dulu itu orang nggak mau bersiap. Saya berkata, hati-hati loh, ini tanda binatang. Oh, tapi nanti kamu nanti. Kita memang bebas menentukan pilihan kita, tapi kita tidak bisa bebas dengan resiko yang mengikuti pilihan kita. Itu saudara. Ya. Haleluya, saudara. Ya. Orang-orang sekarang berkhotbah membangun gereja semakin besar. Dengar, saya nggak gitu. Sekarang ini adalah bagaimana sih dikatakan kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Apa itu maksudnya? Itu saringan yang sangat ketat. Haleluya, saudara. Jadi berusaha untuk masuk kepada bilangan yang orang-orang yang selamat di akhir zaman itu. Yang di sini kan mereka punya program KKR, kalau bisa di semua kota, kalau bisa di Pulau Sumatera, semua desa mereka kasih habis KKR. Kalau perlu terbang sana sini buka, ya silakan saja, silakan saja, sah-sah saja, sah-sah saja. Tapi saya tetap khotbahkan, saudara, di depan kita ini ada peperangan rohani. Sekarang sudah sih. Musuhnya itu adalah kerajaan antikristus. Dia semua lini dia pakai. Gitu ya, saudaraku ya. Nah, saudara,
Jadi perjuangan kita 3 tahun ini sudah berusaha memperingatkan, berseru-seru, berdoa. Kita lihat sekarang semakin lama sampai sehari ini, saya sudah jelaskan tadi, sudah terbagi 3. Mau tidak mau, suka tidak suka, terimalah kenyataan ini. Ada 3 golongan manusia. Yang satu yang terus berjalan ke sini. Yang satu yang bisa diperingatkan dan mau bertobat dan berbalik arah dan berlari pada Yesus. Doa saya begini semua anak Tuhan. Haleluya. Yang satu memang ada di sini dan memang diluputkan dari tanda binatang dan terus berjalan. Kalau saya boleh memberi pendapat sama saudara ya, meskipun di situ gereja besar, hamba-hamba Tuhan terkenal, jangan masuk ke sana. Selamatkan diri saudara. Gitu ya. Saya tidak sebut nama, tapi saya bilang ya, kalau di situ gerejanya besar-besar, ya, di situ yang masuk televisi dan yang hebat-hebat, ya, tapi ke sana dia jalan, selamatkan diri saudara. Kalau bisa saudara ada di sini yang berseru, ya Tuhan Yesus, aku bertobat, aku minta ampun, dan berlarilah kemari. Ada haleluya. Ya. Jadi sekarang waktunya supaya kita semakin fokus dalam perjuangan kita. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, biarlah kita kenakan selengkap senjata Allah. Haleluya. Kuatlah dalam Tuhan, kuatlah dalam kuasa Tuhan. Amin saudara. Angkatlah senjata doa kita. Haleluya. Jadikan rumah kita kapal perang. Ajak anak-anak kita berdoa. Sadarkan anak-anak kita semuanya. Ada haleluya saudaraku. Ya, haleluya. Biarlah kita semuanya melakukan antisipasi. Katakan bersama saya mau antisipasi. Berani dan harga mati. Dan biarlah semua yang kita kerjakan sekarang ini hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Semuanya saudara untuk menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini bulan Juni ya. Perhatikan perkataan saya. Itu bulan September itu bulan-bulan yang sangat kritis. Peperang rohani menuju ke arah situ. Ke depan ini, walaupun sekarang kelihatannya terbuka, jangan mau kehilangan fokus saudara. Ya, kemarin kami itu memang keluar kota, bukan karena ini terbuka lalu kita mau jalan-jalan, bukan. Saya memanfaatkan celah yang kecil. Ini bisa keluar. Kami jumpai orang tua kami, keluarga kami jumpai. Seberapa yang bisa kami berkicau, lalu kami pulang. Haleluya. Jadi jangan pikir, weh Pak Gede jalan-jalan di internet, Pak Gede. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Ada haleluya saudara. Kami memanfaatkan celah yang terbuka sedikit. Ke depan ini bersiap-siap. Ya semua saudara. Nanti jangan bilang gini, Pak Gede nakut-nakutin, tidak Pak. Ya ini namanya apa ya? Namanya ini ketika situasi yang benar-benar genting, saya harus bicara yang sungguh-sungguh kepada semua saudara. Ya, saya sangat mengasihi semua saudara yang ada di sini. Haleluya saudara. Yang ada di internet juga. Ya, sekarang fokuskan apa yang mesti dibuat. Antisipasi. Jangan takut, berani dan harga mati. Semuanya hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan.